Bab 4. Menyampaikan opini tentang perundungan. A. Mengungkapkan perwatakan tokoh dalam cerita. Perwatakan ialah cara penulis atau pengarang menggambarkan tokoh-tokoh di dalam cerita. Semua peristiwa di dalam cerita terjadi karena aksi atau peran dari tokoh-tokohnya. Unfriend You adalah sebuah novel karya Diarini yang mengusung tema anti-bullying. Novel terbitan Gagas Media ini seolah membuka mata dan hati kita bahwa bullying sangat dekat dengan kehidupan para remaja, tak terkecuali di lingkungan sekolah. Kisah yang dituliskan dia dalam novel ini begitu menyentak. Tak sekadar tema anti-bullying, melalui novel ini kamu akan merasakan makna persahabatan yang begitu kental. Satu yang pasti, mereka membutuhkan kita untuk menyadarkan dan merengkuhnya kembali. Novel Unfriend You menampilkan beragam tokoh dengan latar sekolah elit untuk kelas menengah atas. Karakterisasi atau perwatakan tokoh di dalam cerita dapat dicermati melalui hal-hal berikut ini. Senandika adalah pembicara tokoh dengan dirinya sendiri. Hal ini biasa terdapat pada cerita yang menggunakan sudut pandang orang pertama atau gaya akuan. Yang kedua, dialog tokoh adalah pembicaraan antar tokoh di dalam cerita yang dapat menggambarkan pikiran dan perasaan setiap tokoh cerita. Lalu yang ketiga, tindakan atau perilaku tokoh adalah penggambaran keputusan-keputusan yang diambil tokoh ketika menghadapi suatu konflik di dalam cerita. Yang keempat adalah fisik. Fisik dan watak tokoh adalah penggambaran secara langsung bentuk fisik dan watak melalui deskripsi di dalam cerita tersebut. Nah, kira-kira seperti apa isi dari cerita novel Unfriend You? Siap teman-teman, fokus dan dengarkan cuplikan cerita dari novel Unfriend You pada bab 1, Angsa dan Itik. Ada 3 hal yang tidak diinginkan Katrisa pada awal tahun keduanya di Eglantine High School. Yang pertama adalah bertemu dengan orang yang mengingatkan pada kehidupan tahun lalunya yang memalukan. Yang kedua adalah orang dari masa lalu buruk sang gadis itu bertemu dengan temannya sekarang. Teman-teman yang sejuta kali lebih keren daripada teman-teman yang dulu itu. Ini adalah kasus yang lebih tidak enak lagi. Kaum bangsa akan mulai mempertanyakan apakah gadis angsa baru itu pantas terus menjadi angsa atau sebaiknya dikirimkan kembali ke habitat lamanya. Yang ketiga, sekaligus yang paling penting adalah kedatangan murid baru yang akan mengubah hidup si gadis angsa baru untuk selamanya. Dan itu semua menimpa hidup Katrisa Satin tahun ini, atau lebih tepatnya lagi, hari ini. Katrisa Satin keluar dari pintu belakang mobilnya, menarik keluar sebuah box coklat besar yang berat itu. Supirnya, Pak Yon, segera membantu nona mudanya tanpa mempedulikan mobil-mobil di belakang mereka yang mengklakson tidak sabar. Kadang Katrisa merasa jengkel mengapa begitu banyak anak di Eglantine High atau lebih sering disebut Egan yang merasa wajib untuk diantarkan persis sampai di depan pintu gerbang. Padahal kalau mereka mau berjalan sedikit saja, kemacetan di sekitar jalanan di sekolahnya itu tidak akan separah ini. 5 detik kemudian, ia ingat perkataan Aura. Tidak ada selebritas yang berjalan kaki menuju red carpet. Bagi banyak anak Eglantine High, gerbang sekolah adalah red carpet itu sendiri. Dengan susah payah, Katrisa mengangkat box coklatnya berisi beragam perlengkapan presentasinya. Disusul dengan sling bag-nya yang cukup berat, ia bertanya-tanya, mengapa di sekolah sebagus ini tidak ada jasa kurir? Atau lebih parahnya lagi, tidak ada teman yang mengulurkan tangannya. Dulu ia mengira dengan menjadi salah satu BFF Aura Amanda, salah satu cewek paling populer di Eglantine High, otomatis semua orang akan dengan senang hati membantunya. Salah besar, tidak ada yang suka pagi-pagi harus menjadi kuli. Dengan mengerang kecil, Katrisa mulai berjalan memasuki gerbang sekolahnya. Mengikuti arus puluhan peserta didik lain, ia harus bergerak cepat sebelum jam pelajaran dimulai. Ia tidak ingin nasibnya sama dengan kelompok yang presentasi minggu lalu, mendapat sorotan tajam dari Mr. Bono karena belum siap pada saatnya. Pagi itu matahari terasa lebih terik daripada biasanya. Tubuh Katrisa mulai gerah, membuat seragam Eglantine High-nya yang berwarna coklat mulai menampilkan titik-titik keringat di punggungnya.
Katrisa berharap ia bertemu dengan Aura sehingga ia bisa minta bantuannya untuk membawakan barang. Sahabatnya itu bilang ia sudah datang itu, tetapi mengapa ia sama sekali tidak terlihat batang hidungnya. Mau gue bantu, Katrisa? Katrisa menoleh. Sudah cukup lama Katrisa tidak melihat langit Lazuardi dan sejujurnya ia tidak berharap ia akan bertemu dengannya lagi. Bukan karena dia pernah jahat padanya, hanya saja katakanlah ia jatuh di kategori yang salah. Kalau ada spesimen sempurna dari itik Geki yang membuat aura antipati langitnya orangnya. Semua dari diri langit menghembuskan udara Geki, mulai dari kacamata yang berframe tebal hingga poninya yang panjang dan diikat ke belakang dengan gelang karet. Padahal sebenarnya langit tidak jelek. Ia cukup tinggi meskipun tidak menjulang tinggi seperti tiang listrik, dan ketika ia tersenyum seperti yang pernah ia perlihatkan sekarang, senyumnya cukup manis tetapi semuanya menguap berkat aura Gekinya. Pagi Langit. Langit mengulurkan tangannya untuk membantu. Dengan terpaksa, Katrisa membiarkan Langit mengangkat box coklatnya. Begitu enteng, cowok itu membawa bawaannya. Seakan-akan box itu hanyalah segenggam kapas. Terkadang Katrisa lupa kalau cowok lebih kuat dari cewek. Lo masih inget gue? Bagaimana mungkin Katrisa melupakannya? Cowok itu pernah membantunya beberapa bulan yang lalu. Ia berterima kasih untuk itu. Tapi pada saat yang sama, ia juga tidak ingin mengingatnya kembali. Itu adalah salah satu momen paling memalukan dalam hidupnya. Gue bukan tipe yang gampang lupa sama orang. Baguslah kalau begitu. Langit berjalan menyusuri koridor, berdampingan dengan Katrisa. Berjalan seperti ini membuat Katrisa merasa mereka seperti pasangan saja. Katrisa, lo lagi sibuk apaan sekarang? Biasa aja, emang kenapa? Masih suka bikin apa? Itu kerajinan dari kertas. Paper crafts. Tidak banyak orang di sekolahnya yang tahu bahwa ia menyukai paper craft. Paling hanya teman-temannya dulu di klub seni atau Mrs. Gina sebagai guru seninya. Tetapi kemudian Katrisa teringat, gara-gara insiden paper dress terputus itu, ia jadi mengenal Langit. Tentu saja Langit tahu kalau ia menyukai paper craft. Enggak terlalu sering, emangnya kenapa? Wajah Langit terlihat berbinar ketika ia menceritakan rencananya. Sebulan lagi bakalan ada Awareness Week. Tahun ini kami berencana untuk mengangkat tema soal bullying. Gue berharap banyak anak yang nyumbang karya seninya. Jadi izin dari sekolah bakal lebih mudah nih. Bullying? Buat apa? Di Egan kan gak ada bullying. Sebenarnya bullying itu banyak bentuknya. Gak cuma dalam bentuk ngegebukin anak baru aja. Tetapi Katrisa, Langit terpaksa menghentikan pembicaraannya. Katrisa tahu betul suara itu tanpa ia harus menoleh. Dan itu adalah ketakutannya nomor 2. Kala itik dari masa lalu bertemu dengan angsa. Sekilas fakta, tahun lalu Katrisa adalah si itik nerdy, berkacamata, nyaris tidak punya teman. Dan kemudian, karena satu hal dan lain hal, ia bertemu dengan angsa yang menaikkan derajatnya menjadi seekor angsa. Cukup menyenangkan, sampai akhirnya ia harus bertemu dengan masa lalunya, kaum itik. Itik-itik itu akan memandang si angsa dengan perasaan tidak rela bahwa salah satu dari mereka telah berubah menjadi angsa. Di lain pihak, kaum angsa merasa seharusnya semua itik itu ditangkap saja dan dijadikan bebek goreng. Jika Langit adalah wujud sempurna dari itik jelek rupa, Aura Amanda adalah wujud sempurna dari angsa. Bahkan, Aura Amanda sudah menjadi angsa sejak lahir. Ia seperti tidak pernah mengalami fase mengelap ingus, jerawatan, atau bahkan salah memilih baju. Segala yang ada di dirinya adalah perwujudan keanggunan itu sendiri. Seakan-akan ketika Tuhan menciptakan Aura, Tuhan sedang mendefinisikan kata elegan itu sendiri. Ia memiliki tubuh cukup tinggi dan langsing menjadi model, ditambah dengan mata indah, hidung mancung, kulit putih bersih blasteran Cina Sunda, dan yang paling penting, memiliki senyum terindah di Egan. Wajahnya mungkin bukanlah yang tercantik di Egan. Masih ada beberapa cewek yang dianugerahi kecantikan lebih dari Aura. Namun, sementara gadis-gadis yang lain memanfaatkan kecantikannya untuk merengek pada cowok. Bersikap seperti drama queen dan merasa dirinya supermodel, Aura tetap lembut, rendah hati seperti Lady Di. Apalagi ketika matahari berada di belakangnya, ia seperti menjadi matahari itu sendiri. Itulah yang membuat Aura disukai semua orang, termasuk Katrisa. Di belakang Aura, Milani Atmaja mengikuti. Dia berusaha berjalan seanggun mungkin seperti Aura. Tetapi garis itu hanya akan selalu menjadi fotokopi dalam Aura. Dari segi wajah, Milani itu sebenarnya cantik. Saat mamanya yang punya darah kulit Inggris. Tapi,
Pada saat yang sama, Milani mulai mewaris itu namanya yang besar dan gampang gemuk. Akibatnya segala sesuatu yang seharusnya terlihat cantik di wajah Milani jadi terlihat besar. Matanya, hidungnya, dan juga bibirnya. Lebih parah lagi, betapapun kerasnya usaha Milani untuk menurunkan berat badannya, dia tidak akan pernah samping Aura. Untung Milani dan Aura sudah bersama sejak SMP dan juga keluarga Milani merupakan salah satu keluarga terkaya di Egan. Jadi Milani tidak pernah mengkhawatirkan posisinya, termasuk ketika Aura memutuskan untuk mengajak Katrisa bergabung dalam klik mereka di akhir tahun pelajaran kemarin. Pagi, Aura, Milani. Aura mengabaikan Katrisa, memandang tajam pada langit. Aura mungkin baik hati, tapi ia juga menarik tegas batas pergaulan. Baginya Itik dan Alsa tidak pernah boleh bertemu, kecuali terpaksa, dan Aura punya daftar situasi terpaksa itu, atau dunia akan kiamat. Di matanya, langit jelas-jelas melanggar batas itu. Gue cuma nganterin Katrisa, kasihan dia bawa barang seberat ini. Cowok yang baik harus ngebantuin cewek kan? Dan cowok yang baik juga sadar diri akan posisinya. Makasih, Langit. Katrisa mengambil box coklatnya dari pelukan langit. Ia tidak ingin membuat langit terlibat masalah lebih jauh. Gue bawa sendiri aja, kalau sudah deket. Langit mengalah, ia melambaikan tangannya pada gadis itu seraya berjalan menjauh. See you again, Katrisa. Like never. Milani berkacak pinggang. Ia memutar bola matanya seakan tidak percaya paginya yang indah ini harus dirusak dengan melihat lagi. Aura mendesah perlahan. Suaranya terdengar lembut, tetapi terasa ada tuntutan keras di dalamnya. Please deh Risa, lo tuh harus cepetan punya pacar. Bahaya banget jadi cewek populer tanpa pacar. Lo bisa menarik makhluk-makhluk yang tidak diinginkan kayak si aneh tadi itu. Langit, namanya Langit, Aura. Katrisa berjalan menuju kelasnya. Ia melempar tasnya sembarangan dan menuju ke proyektor di depan kelasnya untuk mulai menyiapkan presentasinya. Tita, teman satu kelompoknya, segera membantunya. Hanya Aura yang seperti biasa terlihat tidak peduli. Padahal poin untuk presentasi ini besar artinya untuk mereka. Nggak tahu deh, Aura. Gue belum mikirin hal itu. Aura langsung tertawa begitu mendengarnya. Belum mikirin. Katrisa, lo tuh udah jadi salah satu cewek terkeren di Egan. Yang artinya lo bisa menggait cowok manapun yang suka. Dan lo belum memutuskan ya siapa yang kudu mendampingi lo. Katrisa ingin membantah bahwa ia tidak ingin diburu-buru dalam masalah pacaran. Tetapi Aura malah berjalan ke depan kelas dan berkata, Guys, siapa yang mau jadi cowoknya Risa? Aura, di luar dugaan Katrisa, hampir semua cowok di kelasnya langsung mengangkat tangannya. Ya ampun, memalukan sekali. Sekarang ia lebih mirip sapi yang hendak dilelang. Si Risa, cowok itu sekarang ngerebutin lo. Walaupun emang sih di sini hanya ada satu atau dua yang pantas buat lo sih. Kayak Malik si Arab campuran itu, atau Felix yang kemarin main sinetron itu. The point is, Aura, pikirin dulu soal presentasinya. Aura mengikuti gaya bicara Katrisa dengan jengkel. Katrisa tidak peduli. Ia lebih memikirkan bagaimana cara agar PowerPoint yang dibuatnya semalam bisa tampil di proyektor. Dan kemudian, bel sekolah tanda pelajaran dimulai berbunyi.